Halo, saya Selvia Ramawati dari jurusan Akuntansi di Universitas Teknologi Digital dengan nomor induk mahasiswa 102211170. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan beberapa pengertian dari komunikasi bisnis, komunikasi internal, dan juga komunikasi eksternal. Seperti yang kita ketahui bahwa berkomunikasi adalah keterampilan yang paling penting dalam kehidupan manusia. Unsur yang paling penting dalam berkomunikasi adalah bukan hanya sekedar apa yang kita ucap dan juga bukan hanya sekedar apa yang kita tulis. Akan tetapi berkomunikasi yang paling penting adalah bagaimana karakter dan bagaimana kita menyampaikan agar bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan tersebut. Komunikasi bersumber dari bahasa Latin, communication, akar kata dari communis yang berarti membangun kebersamaan antara dua orang atau lebih. Secara sederhananya, komunikasi dapat terjadi apabila ada kesamaan dari penyampai pesan dan juga orang yang menerima pesan. Bagaimana perkembangan komunikasi di era revolusi industri? Era revolusi industri ini ditandai dengan kemajuan yang sangat pesat, yaitu berupa sinyal analog yang terdiri atas amplitude dan juga frekuensi. Akan tetapi pesan yang disampaikan tidak maksimal karena bergantung pada kekuatan sinyal. Jenis-jenis media komunikasi yang berupa digital, antara lainnya yaitu smartphone, laptop, jam analog, dan juga kamera digital. Hal ini sangat memudahkan efisiensi, praktis, penyampaian dan penerima pesannya sangat cepat. Akan tetapi ada beberapa dampak dalam komunikasi di era revolusi industri ini, antara lainnya yaitu dampak negatif dan juga dampak positif. Ada beberapa dampak negatif, antara lainnya yang pertama yaitu menciptakan ketergantungan karena menghadirkan sebuah kemudahan bagi penggunanya. Yang kedua, kemerosotan moral dan semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi di kalangan masyarakat. Yang ketiga, muncul ketimpangan perilaku, dan yang keempat, tidak terpenuhnya kebutuhan rohani karena membuat kita terlalu fokus pada kebutuhan material. Kemudian ada dampak positif, di antara lainnya, satu, memudahkan seseorang dalam berhubungan dengan dunia luar, dapat meningkatkan taraf kehidupan karena memungkinkan memiliki lebih dari satu mata pencaharian. Dan yang terakhir, memudahkan pekerjaan kita sehingga menghemat tenaga dan waktu. Setelah mengetahui arti dari komunikasi dan perkembangan komunikasi di era revolusi industri, ada dua penjelasan mengenai komunikasi internal dan juga komunikasi eksternal. Apa saja yang dimaksud dengan komunikasi internal? Komunikasi internal meliputi komunikasi terbuka seperti penyelenggara rapat, demo, dan lain sebagainya. Secara sederhananya, komunikasi internal adalah komunikasi yang terjadi dan dilakukan oleh para pihak internal atau anggota dalam organisasi, baik yang dilakukan secara formal maupun non-formal. Misalnya seperti melalui email, memo dari atasan, surat pemberitahuan, peraturan yang dibuat oleh perusahaan, dan juga yang lainnya. Komunikasi internal bahkan disebut oleh para ahli, salah satunya oleh Van Riel dan Von Braun, sebagai kunci untuk membangun identitas organisasi yang kuat sehingga memberikan sense of belonging atau rasa memiliki pada setiap pihak internal yang ada di dalamnya. Komunikasi internal dibagi menjadi dua jenis, yaitu komunikasi personal dan juga komunikasi kelompok. Komunikasi personal terjadi dalam level personal dan terdiri dari dua orang dalam organisasi yang melakukan proses komunikasi baik tatap muka maupun melalui media. Kemudian komunikasi kelompok terjadi antara satu kelompok dengan kelompok biasanya atau lainnya. Proses yang dilakukan yaitu tatap muka. Dan yang terakhir yaitu penjelasan dari komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal dalam melakukan sebuah komunikasi dengan publik eksternal harus disampaikan secara informatif dan juga persuasif. Informasi yang disampaikan hendaknya jujur, teliti, dan sempurna berdasarkan fakta yang sebenarnya. Cara persuasif, komunikasi dapat dilakukan atas dasar membangkitkan perhatian komunikasi publik sehingga timbul rasa tertarik. Kemudian, publik eksternal adalah publik yang berada di luar organisasi, seperti pers, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas, dan lain sebagainya.
Salah satu tujuan dari publik eksternal ini adalah untuk mengkokohkan relasi dengan orang-orang di luar badan atau instansi tersebut sehingga dapat terbentuk opini publik yang favorable terhadap badan organisasi tersebut. External Public Relation merupakan bagian yang menangani permasalahan komunikasi organisasi. Ketika orang berbicara komunikasi organisasi dalam arti sempit, maka yang diperoleh hanyalah gambaran bagaimana komunikasi dijalankan dalam suatu unit organisasi. Padahal komunikasi organisasi tidak hanya komunikasi. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan mengenai komunikasi yang terjadi di era revolusi industri dan juga komunikasi internal dan juga eksternal. Oleh sebab itu, saya Salvia Rahmawati. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.